あなたたちの犠牲を無駄にはしない。この戦い、見守っていてくれ。Oh, Halo guys, kali ini kita akan membahas alur cerita anime One Punch Man episode 12 yang makin seru. Di awal cerita, diperlihatkan Amaimas yang sedang berjalan di sebuah lorong. Dia berkata, masih ada anak kecil yang disandera oleh mereka? Menurut kata-kata Atomic Samurai, ternyata benar. Kalau pertarungan ini berlangsung lama. Takutnya aku harus membatalkan wawancara dengan sebuah majalah malam ini. Terlihat, dia juga sedang melihat jam dan berkata, aku juga sudah mengundurkan jadwal syuting film, dan aku harus periksa kembali jadwal kerjaku untuk besok dan kedepannya. Namun tiba-tiba, dia ternyata sambil membawa kepala monster yang telah ia kalahkan sebelumnya. Ia gunakan sebagai alat petunjuk arah agar tidak tersesat di sebuah markas asosiasi monster ini. Si monster pun berkata, jangan bunuh aku, dan memberitahu itu mesin untuk memperbanyak sel monster yang diciptakan dari sel tubuh Tuan Orochi. Amaimas yang kaget pun berkata, jadi ini sel monster yang sempat dibicarakan itu. Berarti untuk menghentikan produksi harus menghabisi monster yang bernama Orochi itu. Penemuan keji seperti ini tidak boleh sampai jatuh ke tangan generasi berikutnya di masa depan. Namun sang monster yang meremehkan pun berkata, kau mau menghabisi Tuan Orochi? Pahlawan seperti kamu bahkan tidak akan bisa menang melawan petinggi monster. Amaimas pun menjawab, yang bisa menang melawan monster seperti apapun, aku akan kalahkan dengan mudah. Aku seorang sempurna yang bisa menang melawan monster seperti apapun dan tidak ada yang kutakutkan. Dan sebuah pertarungan pun terjadi berada di lab tersebut. Terlihat dia dengan mudah menghindari serangan dari berbagai sudut yang ada di sana, sambil membawa kepala monster yang dia sandra. Namun tiba-tiba ada suara dari ujung lorong sangat cepat datang kepada mereka dan membuat si sandra monster ketakutan dan berkata bahwa dia adalah salah satu petinggi dari asosiasi monster yang sangat kuat dan memperingatkan Amaimas bahwa tamat riwayatnya sekarang. Karena banyak cincong, Amaimas pun melempar kepala dia ke arah petinggi yang datang itu, namun ia menendang kepala itu sampai hancur ke dinding. Amaimas yang sedikit kaget dan waspada pun segera merespon pergerakannya itu yang sangat cepat dan kuat. Dia menendang Amaimas dengan sangat keras sampai agak kewalahan, dan ternyata musuhnya ini berada di level naga dan dikenal sebagai presiden buruk rupa dan sangat membenci Amaimas yang sangat berbanding terbalik dengannya. Maka dari itu dia sangat membencinya. Dia pun bilang ke Amaimas, biar aku beri pelajaran di wajah kesayanganmu agar kamu tahu kekuatan bertarungmu itu tidak sesuai dengan penampilanmu. Dasar pria tampan sialan. Amaimas yang agak ketar-ketir ketika melawannya pun bilang, bukan hanya kuat saja, dia juga adalah monster buruk rupa. Ia adalah salah satu jenis monster langka. Monster ini tercipta ketika seorang buruk rupa menemukan berbagai macam masalah dalam kehidupan sosial akibat wajahnya yang jelek dan memendam benci yang amat besar sehingga hatinya termakan oleh kegelapan. Kekuatannya saat menjadi monster dipengaruhi oleh besarnya rasa kebencian yang pernah dirasakan. Amaimas yang mengetahui fakta itu pun bilang dan pesimis bahwa dia tidak bisa menang melawan monster itu. Shin pun berpindah ke salah satu ruangan di markas asosiasi monster. Terlihat salah satu pahlawan rank S yang badannya gendut sedang berhadapan dengan monster buaya. Namun, bukannya monster yang makan pahlawan, justru dialah yang memakan para monster yang dihadapinya. Sampai monster buaya yang ada di sana panas dingin dan pasrah ketika dimakan dengan lahap oleh pahlawan rank S itu. Namun tiba-tiba, pas lagi enak-enaknya makan buaya, dia malah dimakan sama monster lain dari belakang. Untungnya, dia berhasil keluar dengan mengobrak-abrik isi perut monster tersebut
sampai dimuntahkan keluar. Sampai di sana pun terjadi perkelahian yang sangat sengit dan saling memakan sebagian senjata mereka. Scene pun berpindah ke salah satu ruangan lain yang memperlihatkan monster mirip serigala jadi-jadian yang kabur setelah dihajar oleh para pahlawan rank A, yaitu anak buah Atomic Samurai. Trio itu pun menyusuri jalan untuk menemukan jejaknya. Ternyata dia ada di salah satu ruangan yang ada akuarium ikannya di sana. Trio itu pun masih penasaran dengan monster ini karena masih jadi misteri. Salah satu trio itu berkata, monster ini dianggap terlalu berbahaya, bahkan bagi Gyoro-Gyoro sekalipun, anggota eksekutif asosiasi monster yang paling dipenuhi oleh rahasia. Tapi dia termasuk eksekutif berkat kekuatannya. Tiba-tiba serigala itu menjatuhkan akuarium itu dengan cara mendorongnya sampai pecah. Dan ikan mirip piranha itu pun langsung memakan monster serigala itu sampai tidak tersisa sedikit pun. Trio pahlawan itu yang melihatnya kaget dengan kejadian mengerikan itu dan terus waspada kepada monster air itu. Ternyata air itu bisa bergerak kemanapun para ikannya pergi, dan alhasil menyerang trio itu dengan brutal. Mereka dengan sedikit panik mencoba melawan serangan ikan-ikan ganas itu dengan senjata mereka sendiri. Walaupun mereka bisa menangkisnya, namun senjata mereka ikut rontok dimakan sama monster ikan itu. Dan tiba-tiba, segerombolan ikan itu berubah menjadi level bencana naga dalam sekejap mata. Scene pun berpindah ke salah satu rank S yang agak cucok namun kekar sedang mengejar monster kucing dengan menerobos dinding beton di markas asosiasi monster dengan mudah. Namun ketika masuk ke salah satu ruangan, ternyata sudah tidak ada dan malah menemukan Garo yang sedang diikat terbelenggu dengan keadaan babak belur. Si pahlawan itu yang awalnya antusias karena menemukan pria yang butuh bantuannya langsung terdiam ketika pernah melihat wajahnya yang diposter buronan, dan tiba-tiba setelah sadar dari pingsannya, Garo langsung memukul pahlawan itu dengan keras dan bertubi-tubi sampai rantai pengikatnya lepas. Pahlawan yang sudah babak belur pun merasakan rasa sakit yang amat menyakitkan sampai tidak bisa berdiri. Dan tersadar kalau dia udah membangunkan orang yang sangat berbahaya. Setelah itu, lantai di atas Darkseid bergetar hebat. Dia berkata, bangunannya bergetar hebat. Mungkin seseorang sedang melawan eksekutif monster. Kalau aku tidak segera melawan sosok penting seperti eksekutif monster, ototku akan kehilangan semangat. Ternyata saat itu yang sedang bertarung sampai menggetarkan bangunan adalah Saitama, orang yang sedang berhadapan dengan Overground Rover. Saitama berkata, tadi aku diserbu oleh monster-monster aneh, dan sekarang aku dihadang oleh anjing raksasa misterius. Kau diberi makan apa sampai bisa jadi sebesar ini? Membiarkan anjing besar seperti ini berkeliaran sangatlah berbahaya. Apa majikanmu ada di fasilitas bawah tanah ini? Saat itu, Roper sudah bersiap menembakkan serangannya ke arah Saitama yang berjalan ke arahnya. Tapi saat dilepaskan, Saitama menghindarinya dengan cara melompat. Saitama berkata, dia langsung menggonggong dan menyerang. Begitu kami saling bertatapan. Sudah cukup, jangan menyeburkan api. Di mana sopan santunmu? Lalu Saitama bersiap melepaskan tinjunya kepada Rover sambil berkata, duduklah. Tinju pun dilepaskan. Roper terhempas sangat jauh. Pukulan Saitama itu menciptakan getaran yang sangat dahsyat, dan itu dirasakan semua pahlawan yang sedang berada di markas asosiasi monster. Para monster itu pun merasakan getaran dahsyat itu. Tidak hanya di dalam tanah, di permukaan tanah pun getaran dahsyat itu sangat terasa. Dan suaranya berisik sekali, sehingga yang ada di permukaan berkata, getarannya hebat sekali, aku hanya bisa menghubungi Child Emperor. Aku tidak bisa menganalisa situasi pertarungan saat ini. Apakah sesuatu sedang bergerak? Genos pun merasakan getaran itu. Bahkan dia menyadari itu ulah siapa. Dia berkata, barusan apakah jangan-jangan itu?
Sementara itu, Nian menyusup ke setiap celah menuju pusat getaran. Di sana, dia mengintip dan melihat Saitama berjalan menuju Roper yang sudah terkapar. Nian pun terlihat panik. Dia berkata, "Siapa orang itu?" Dia yang mengalahkan Roper hanya dengan sekali pukul. Tapi, dia masih belum menyadari keberadaanku. Ini satu-satunya kesempatanku untuk melancarkan serangan kejutan. Setelah itu, Nian pun keluar dari celah dan langsung melepaskan cakar-cakarnya tepat di kepala belakang Saitama. Tapi, cakar-cakar itu tidak mempan sama sekali. Saitama menoleh ke belakang sambil berkata, "Setelah anjing, kini muncul seekor kucing." Nian sangat ketakutan. Dia berkata, "Ini gawat. Orang ini akan menghabisiku. Aku akan kabur." Tidak ada alasan bagiku untuk mempertaruhkan nyawa di garis depan demi asosiasi monster. Nian akhirnya masuk lagi ke dalam celah bangunan dan di sana dia sambil berkata, "Biar monster lain yang berurusan dengannya. Aku penasaran siapa yang mampu mengalahkan orang itu." Gyoro-Gyoro pun merasakan getaran yang dibuat Saitama. Dia berkata, Roper dengan mengamuk tiba-tiba tidak dikeluarkan. Dia berkata, Roper yang mengamuk tiba-tiba tidak mengeluarkan suara lagi. Apa jangan-jangan... itu mustahil. Lalu tiba-tiba Tatsumaki muncul di hadapan Gyoro-Gyoro sambil berkata, "Apa itu mengganggumu? Mungkin itu adalah suara para eksekutifmu yang dikalahkan. Hei, apakah kau bosnya?" Gyoro-Gyoro langsung melayang dan berkata, Wah, aku senang kau ada di sini. Selamat datang di markas pusatku, wahai para pahlawan." Tatsumaki, si Chena yang jenius. "Namaku adalah Gyoro-Gyoro. Aku adalah penasihat militer asosiasi monster dan makhluk yang akan menciptakan dunia baru berisi para monster." Tapi saat itu Tatsumaki tidak peduli dengan ucapan Gyoro-Gyoro. Dia berkata, "Lalu kenapa? Kau adalah bos dari semua makhluk di sini, kan?" Gyoro-Gyoro tidak menjawabnya. Tapi dia melepaskan serangan dengan meruntuhkan puing-puing bangunan kepada Tatsumaki sambil berkata, "Matilah kau." Gyoro-Gyoro ternyata mengurung Tatsumaki di sebuah bola raksasa dari puing-puing. Tapi tidak lama dari itu, muncul petir-petir dari dalam bola dan bola itu pun perlahan mulai mengecil, kemudian meledak. Ternyata Tatsumaki meledakkan bola dari dalam dan keluar dengan mudahnya. Tatsumaki berkata, "Apa cuma segitu saja kekuatanmu?" Gyoro-Gyoro sangat terkejut, tapi tidak sempat untuk berpikir. Tatsumaki melancarkan serangan dan berhasil menghancurkan tangan kiri Gyoro-Gyoro. Dan Gyoro-Gyoro pun berkata, "Dia menembus penghalangku. Kalau seperti ini keadaannya, bisa gawat. Baiklah, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku akan melawanmu dengan wujud asliku." Setelah itu, muncul puluhan mata di seluruh tubuh Gyoro-Gyoro. Dia berkata, "Tatsumaki, apa ini pertama kalinya kau melihat cenayang superior? Kalau begitu, saksikanlah kekuatan ini. Gelombang gravitasi, super gravitasi 300 kali lipat. Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping." Tapi sayangnya, gravitasi super itu tidak berefek apapun pada Tatsumaki. Gravitasi itu hanya seperti sedang memijatnya saja. Tatsumaki berkata, "Cenayang superior ini terasa enak. Cenayang superior ini terasa enak. Tolong beri sedikit tekanan ke bahu kananku, boleh tidak? Aku barusan saja ganti batal tidur, dan itu membuat pundakku kaku." Gyoro-Gyoro sangat kesal mendengarnya. Dia bersiap melancarkan serangan yang lagi. Tapi Tatsumaki terlebih dahulu melepaskan serangan pusaran angin yang membuat tubuh Gyoro-Gyoro hancur, dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Gyoro-Gyoro berkata, "Wanita sialan ini. Aku tidak akan menyangka kekuatannya jauh di luar dugaanku. Setelah aku bertemu langsung dengannya, kekuatan adiknya tidak sebanding dengannya. Aku benar-benar salah perhitungan. Setelah aku mengerti betapa kuatnya dirimu, semua sudah berakhir. Tapi, apakah kau akan membunuhku dengan cara yang kejam? Kau menjijikan sekali, Tatsumaki." Setelah itu, Tatsumaki bersiap untuk menghabisi Gyoro-Gyoro sambil berkata, "Kau ini bicara apa?
boneka penuh daging sepertimu tidak akan merasakan sakit. Aku akan menarik tubuh aslimu keluar." Mendengar itu, Gyoro-Gyoro sangat panik. Dia berkata, "Gawat, dia tahu tujuanku. Masih terlalu cepat untuk bisa melawan dia. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah..." Saat itu, Gyoro-Gyoro memanggil Orochi. Dia berteriak, "Orochi-sama, tolong aku! Tolong habisi dia, Orochi-sama!" Tatsumaki cukup terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Orochi? Sepertinya aku pernah mendengar seseorang menyinggung keberadaan makhluk dengan nama itu." Lalu Gyoro-Gyoro berkata, "Aku mungkin adalah komandan di sini, tapi Raja Monster Orochi adalah pemimpin di sini. Bahkan aku sebagai penciptanya tidak bisa mengukur kekuatannya. Dia adalah monster sejati. Ini adalah akhir darimu, Tatsumaki." Tapi saat itu, baik Gyoro-Gyoro maupun Tatsumaki sangat keheranan, karena saat itu tidak ada yang muncul. Gyoro-Gyoro mulai panik. Dia berkata dalam hatinya, "Kenapa? Ini aneh sekali. Dia tidak mungkin mengabaikan perintahku. Aku sudah pastikan untuk mengunci otaknya ketika dia aku kembangkan." Lalu Tatsumaki menanggapinya dengan santai sambil berkata, "Mungkin dia tidak punya waktu luang untuk menyelamatkanmu. Mungkin dia sedang sibuk melawan pahlawan lain." Walaupun pahlawan-pahlawan lain itu tidak sebanding denganku, tapi para pahlawan kelas S lainnya cukup kuat. Gyoro-Gyoro berpikir di dalam hatinya, apa benar dia sedang melawan musuh yang cukup kuat sampai tidak memprioritaskan keberadaanku? Tidak, aku sedang berhadapan dengan Tatsumaki. Cepatlah ke sini. Kau sebenarnya di mana sekarang, Orochi-sama? Setelah itu, kita melihat Saitama yang sedang menatap ke arah jurang, di mana di sana ada Orochi sedang naik ke atas, dan dia berhenti tepat di hadapan Saitama. Saitama berkata, "Sebelumnya ada dua monster aneh, seekor anjing dan seekor kucing. Aku jadi penasaran apa yang selanjutnya akan mendatangiku." Dan yang muncul malah makhluk aneh yang sulit dijelaskan. Kenapa makhluk seperti ini bisa hidup di bawah rumahku? Orochi berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk, tapi kau sepertinya bukan sampah tak berguna yang bisa diabaikan begitu saja." Dengan polosnya sambil menunjuk ke atas, Saitama berkata, "Aku adalah penghuni di permukaan. Aku datang memeriksa ke bawah tanah, karena dari kemarin ada suara ribut sekali dari arah sini." Tapi saat itu, Orochi langsung menyerang Saitama dengan salah satu tanduknya yang memanjang seperti ular. Dan serangan itu berhasil menghancurkan area tempat Saitama berdiri. Orochi berkata, "Serangan barusan, kupikir ada yang datang mengancam. Kau tidak ada dalam daftar waspada. Tidak ada yang menduga keberadaanmu. Keberadaan pahlawan kuat sepertimu. Kalau dibiarkan, kau akan menjadi ancaman bagi kami." Tapi Saitama masih selamat. Dia memegang tanduk Orochi sambil berkata, "Barusan kau bilang kami, jadi semua yang tinggal di sini itu berkelompok ya?" Saat itu kita melihat cengkraman tangan Saitama pada tanduk Orochi membuat retak tanduk Orochi itu. Saitama berkata, "Dengarkan aku. Dari tadi kau menyebutku sebagai ancaman dan sebagainya, tapi aku terus diserang tidak jelas dari tadi. Jadi yang kau lakukan hanya meladeni mereka saja ya?" Setelah itu, Orochi melepaskan tembakan api dari mulutnya ke arah Saitama, tapi Saitama langsung menghindarinya lagi. Saitama berkata, "Lagi-lagi aku diserang." Kemudian terlihat Overground Rover yang sedang tergeletak. Setelah sebelumnya dikalahkan Saitama, tiba-tiba bangkit lagi. Dia menatap ke arah Orochi dan Saitama. Lalu Orochi berkata, "Rover, ternyata kau masih hidup? Bunuhlah manusia ini." Sementara Saitama sedang sibuk dengan pakaiannya yang terbakar api Orochi. Dia berkata, "Sial, kau membuat pakaianku terbakar." Saat Rover menatap ke arah Saitama, Saitama menatap balik dengan tatapan tajam. Dan seketika, Rover langsung kabur menjauh. Orochi keheranan. Dia bertanya kepada Saitama, "Kau? Apakan Rover? Kau apakan Rover?" Saitama menjawab, "Aku pukul dia. Kau sudah membuat gosong jubah kesayanganku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau jelas-jelas terlihat seperti monster. Kali ini aku akan memukulmu dengan serius." Orochi berkata di dalam hatinya, "Jadi dia tidak serius saat menghadapi Rover?" Tidak, dia tidak menggertak. Sel-sel monsterku merinding dari tadi. Jadi ternyata pria inilah sosok di balik semua kejadian misterius itu.
Orang yang mengalahkan Gojetsu, lalu monster dari kota hantu yang dirumorkan itu? Ternyata penyebab dari semua kejadian itu bukanlah asosiasi monster atau aku, melainkan pria ini. Sudah lama aku tidak merasa gelisah seperti ini. Kemudian, Orochi berubah bentuk sambil berkata, "Sepertinya pertarungan ini akan menjadi puncak pertarungan antara yang terkuat. Aku tertarik denganmu. Kau berhasil memperkuat diri mencapai batas orang manusia. Aku ingin tahu seberapa mempan seranganmu terhadapku. Apa kau bisa mengembangkitkan emosiku yang telah lama terkubur? Apa kau bisa menghadapi sang Orochi ini? Makhluk terkuat yang akan menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia." Tapi saat itu, Saitama menghentikan ocehan Orochi dengan berkata, "Hei, tunggu sebentar. Aku sama sekali tidak tertarik denganmu. Jangan terlalu heboh seperti ini. Aku sudah bosan dengan perkenalan diri seperti itu. Raja inilah, senjata kuno itulah, evolusi akhir inilah, makhluk tersenggol itulah, makhluk terkuat sejagat raya apalah, ini dan itu. Aku sudah melawan banyak sekali yang sepertimu. Lalu apa bedanya? Kau sebut dirimu sebagai makhluk terkuat apalah itu? Tapi semua ini akan selesai dengan satu pukulan saja. Maju saja kalau berani." Setelah itu, Orochi mulai menyerang Saitama. Tapi semuanya dihempaskan hanya dengan satu pukulan saja. Lalu Orochi melancarkan tembakan api dari beberapa mulut ularnya, di mana tembakan itu memutar seperti tornado. Saitama terlihat berusaha menahannya. Tembakan itu sangat dahsyat dan dirasakan di tempat lain juga. Bahkan Atomic Samurai yang berada di tempat lain pun juga merasakannya. Sehingga harus susah payah menghalau dampak tembakan itu yang berupa petir. Begitu juga Bang, Bob, dan yang lainnya. Terlihat susah payah menahan petir yang muncul dari tanah. Bob berkata, "Markas monster mampu mengeluarkan petir dari bawah ya?" Tatsumaki dan Yoro-Yoro pun melindungi diri dari dampak serangan Orochi dengan sebuah penghalang. Sementara itu, di permukaan terjadi gempa berkekuatan tinggi yang menghancurkan bangunan di atas kota. Bahkan kereta bawah tanah terpaksa harus berhenti di tengah jalan karena jalur mereka terputus setelah terkena serangan dahsyat Orochi yang menciptakan sebuah terowongan besar dan panjang. Lalu di sana ada seseorang berlari dengan cepat menyusuri terowongan itu. Dia adalah Saitama. Dia berlari menuju Orochi dan langsung bersiap melepaskan sebuah pukulan. Tapi saat dia hampir sudah mengenai kepala Orochi, salah satu tanduk binatang Orochi menangkap dan menggigit Saitama. Hanya saja Saitama meninju semuanya hingga hancur. Lalu ular-ular Orochi lainnya mulai menghantam Saitama. Tapi Saitama terus lolos karena dia melepaskan tinjunya untuk menghancurkannya. Tidak sampai di situ, Orochi melepaskan kembali tembakan dahsyatnya ke arah Saitama. Tapi Saitama kembali lolos dan bahkan menerobos tubuh Orochi dengan tinjunya. Dia terus menerobos hingga akhirnya berhasil menghancurkan kepala Orochi. Dan itu mengalahkannya. Orochi berkata, "Tadi apa-apaan itu?" Saitama menjawab, "Tadi itu hanya pukulan biasa." Orochi yang saat itu hanya tersisa setengah kepalanya saja jatuh ke dalam jurang yang dalam sambil berkata, "Jadi ini yang namanya mengerikan." Sementara Saitama berdiri dengan gagahnya di pinggir jurang sambil melihat ke arah bawah. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun.